Di sini saya akan membacakan 5 cerita anak dengan cerita yang pertama yaitu Lomba Tebak Cepat. Cerita ini mengisahkan tentang sepasang anak kembar, Kiki dan Lala, yang mengunjungi taman serangga saat liburan. Di sana mereka mengikuti sebuah lomba menebak nama serangga berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Mereka berhasil menjawab semua tebakan dengan cepat dan tepat, mulai dari kupu-kupu, kunang-kunang, jangkrik, lebah, belalang, rayap, kecoa, lalat, nyamuk, semut, hingga capung. Akhirnya mereka memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah. Unsur intrinsik dari cerita Lomba Tebak Cepat yaitu yang pertama tema. Temanya yaitu pendidikan dan pengenalan serangga kepada anak-anak, kompetisi kesehatan dan kerjasama. Tokoh dan penokohannya yaitu Kiki dan Lala, anak kembar yang ceria, cerdas, dan suka belajar. Tokoh serangga masing-masing digambarkan dengan ciri khas melalui teka-teki. Yang ketiga, alur atau plot. Alur maju, sederhana dan mudah diikuti, dimulai dengan kedatangan Kiki dan Lala ke taman serangga, mengikuti lomba tebak cepat, berhasil menjawab semua pertanyaan, memenangkan lomba. Yang keempat, latar atau setting. Latar tempatnya taman serangga, latar waktunya hari libur, latar suasananya ramai, seru, dan edukatif. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yaitu orang ketiga, narator yang menceritakan kisah Kiki dan Lala. Yang keenam, amanat dan pesan moral. Yang pertama, pentingnya belajar dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, mengenal alam dan makhluk hidup di sekitar. Yang ketiga, bersemangat dan mengikuti kompetisi dan percaya diri dalam menjawab teka-teki. Cerita yang kedua dengan judul Celengan Ruru. Cerita ini mengisahkan tentang seekor gajah kecil bernama Ruru yang rajin menabung di celengannya. Suatu hari sepulang sekolah, Ruru mendengar bahwa teman baiknya Piko terjatuh dan kakinya patah sehingga harus istirahat di rumah. Ruru memutuskan untuk menjenguk Piko. Dengan uang dari celengannya, ia membeli madu alami kesukaan Piko untuk menghiburnya. Piko sangat senang dan berterima kasih. Namun pada sore harinya, Ruru baru teringat bahwa ia sebenarnya berencana menggunakan uang celengannya untuk membeli baju baru bersama ibunya. Saat ibunya bertanya, Ruru menjelaskan bahwa uangnya telah dipakai untuk membeli madu untuk Piko yang sakit. Ruru menyatakan tidak menyesal dan rela tidak membeli baju baru. Ibunya memahami dan memuji Ruru sebagai gajah kecil yang baik serta menawarkan untuk memberikan baju baru. Unsur intrinsik dari cerita Celengan Ruru yang pertama tema. Temanya yaitu persahabatan dan berbagi kepada orang lain. Yang kedua, pengorbanan dan kepedulian terhadap teman yang sakit. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Ruru, gajah kecil yang baik hati, peduli, rela berkorban untuk temannya. Yang kedua, Piko. Piko, teman Ruru yang sakit, menerima kebaikan dengan penuh syukur. Yang ketiga, Ibu Ruru. Pengertian mendukung kebaikan hati anaknya. Yang ketiga, alur. Alur maju, sederhana dan jelas. Dimulai dengan Ruru mendengar kabar Piko sakit, memutuskan menjenguk dengan senang. Ruru sadar uangnya habis untuk beli baju baru. Ibunya memahami dan yang keempat, latarnya yaitu yang pertama latar tempat, yaitu sekolah, rumah Ruru, rumah Piko, toko madu. Yang kedua, latar waktu, siang hingga sore hari. Yang ketiga, latar suasana yaitu hangat, penuh empati dan edukasi. Yang kelima, amanat, yaitu berbagi kepada teman yang membutuhkan adalah perbuatan terpuji. Persahabatan yang lebih berharga daripada keinginan pribadi. Cerita yang ketiga yaitu Hutanku Tinggal Kenangan. Cerita ini mengisahkan tentang Ardi, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dari desa Long Ikis, Kalimantan Timur, yang memiliki bakat melukis dan cinta terhadap hutan di sekitarnya.
Ardi tinggal bersama orang tuanya dan adik kecilnya, Asti, di pinggir hutan yang luas dan kaya akan flora dan fauna. Suatu hari, ayah Ardi menyampaikan kabar bahwa hutan di desa mereka akan dibuka untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Ardi merasa sedih dan khawatir akan hilangnya hutan yang menjadi tempat bermain, mencari buah, dan sumber kehidupan warga. Ia pun menuangkan keresahannya ke dalam lukisan yang kemudian berhasil memenangkan lomba menggambar tingkat sekolah dasar se-Kalimantan Timur. Sepanjang cerita, Ardi bertemu dengan Ardi kembali ke desanya. Setelah setahun, ia mendapati hutan yang dulu hijau dan lebat telah berubah menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit. Teman-temannya bercerita tentang perubahan drastis di desa, termasuk hilangnya mata pencaharian warga dan binatang-binatang hutan. Ardi merasa kehilangan, tetapi juga belajar untuk menerima perubahan, sambil tetap bertekad menuntut ilmu tinggi agar kelak dapat membangun desanya dengan lebih baik. Unsur intrinsik dari cerita ini yaitu yang pertama tema. Tema yang pertama yaitu perlindungan lingkungan hidup dan dampak deforestasi. Yang kedua, perubahan sosial akibat industrialisasi atau perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, pendidikan sebagai sarana perubahan dan pengembangan diri. Yang keempat, nostalgia dan kehilangan tempat yang dikasihi. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Ardi, anak yang peduli lingkungan, berbakat melukis, peka dan tekun. Yang kedua, ayah dan ibu Ardi, orang tua yang mendukung pendidikan anak, pekerja keras. Yang ketiga, alur atau plot. Alur dari cerita ini yaitu alur maju dengan beberapa kilas balik, dimulai dengan kehidupan Ardi di desa, ancaman pembukaan hutan untuk sawit, perjuangan Ardi melalui lukisan, pengalaman di Samarinda, kepulangan Ardi ke desa. Yang keempat, latar tempat yaitu Desa Long Ucis, hutan Sungai Rumah, Kota Samarinda. Yang kedua, latar waktu sekitar tahun 2000-an dalam kurun waktu beberapa tahun. Yang ketiga, latar suasana, awalnya asri dan harmonis dengan alam, berubah menjadi industri dan kehilangan identitas alamiah. Yang kelima, amanat yaitu yang pertama, hutan adalah warisan berharga yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang. Yang kedua, pendidikan adalah kunci untuk memahami dan menghadapi perubahan. Yang ketiga, kepedulian lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Cerita yang keempat yaitu mainan untuk Hana. Boni adalah seorang anak laki-laki yang menggunakan kursi roda karena keterbatasan fisik. Suatu hari, ia mendapat kursi roda baru yang membuatnya lebih mudah bergerak. Namun, adiknya Hana yang tidak memiliki mainan justru menjadikan kursi roda tersebut sebagai mainannya. Boni ingin membelikan mainan untuk Hana agar adiknya tidak lagi memakai kursi rodanya. Dengan uang ibu, Boni membawa Hana ke toko mainan, tetapi harga boneka yang diinginkan ternyata mahal. Boni kemudian berusaha mengumpulkan uang dengan berjualan selilin, meskipun menghadapi kendala karena kondisi fisiknya. Hasilnya tidak banyak, kemudian ia mendapat kesempatan membantu Kak Ima membuat kue dan mendapat uang saku. Ketika akhirnya mereka kembali ke toko, boneka yang diinginkan sudah terjual, namun Hana justru memilih mainan truk yang lebih murah dan punya roda. Boni lega karena uangnya cukup, bahkan masih tersisa untuk membeli es krim. Hana sangat senang karena kini ia memiliki mainan yang sama dengan kakaknya. Sama-sama punya roda. Boni pun tersenyum bahagia. Unsur intrinsik dari cerita ini yaitu yang pertama, tema. Temanya tentang kasih sayang antar saudara kakak beradik. Yang kedua, keterbatasan fisik bukan halangan untuk berusaha. Yang ketiga, kesederhanaan dan kepuasan dengan apa yang dimiliki. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Boni
kakak yang penyayang, sabar, tanggung jawab, dan pantang menyerah meski memiliki keterbatasan fisik. Yang kedua, Hana, adik yang polos, mudah senang dan mengagumi kakaknya. Yang keempat, ibu, mendukung anak-anaknya, memberikan kepercayaan. Yang kelima, Kak Ima, memberikan kesempatan kerja pada Boni. Yang ketiga, alur. Alur maju, sederhana, dan jelas. Yang keempat, latar atau setting. Latar tempatnya yaitu rumah, jalan kampung, toko mainan. Latar waktu tidak disebutkan secara spesifik, kemungkinan masa kini. Latar suasananya hangat, penuh usaha dan kebahagiaan sederhana. Yang kelima, amanat. Yang pertama, kasih sayang dan pengertian antar saudara sangat berharga. Yang kedua, keterbatasan fisik tidak membatasi niat baik dan usaha. Yang ketiga, kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal sederhana dan kepuasan batin. Yang keempat, berbagi dan saling menghargai membuat hubungan lebih bermakna. Cerita yang kelima yaitu dengan judul Kaos Kaki Bebek Bercerita. Kisah ini mengisahkan seorang anak perempuan bernama Tata dan adik laki-lakinya Rahil yang tinggal bersama orang tua mereka. Suatu hari, hujan turun sangat deras dan menyebabkan banjir di lingkungan mereka. Saat hujan, Tata pergi ke sekolah bersama temannya Hana dan kembali ke rumah dengan keadaan jalanan yang masih tergenang. Di rumah, hujan terus berlanjut hingga petang, listrik padam dan terdengar suara gantungan seperti tanda peringatan banjir. Air sungai meluap dan mulai memasuki rumah mereka. Ayah dan ibu berusaha menyelamatkan barang-barang, sementara Tata diperintahkan untuk membawa Rahil naik ke lantai atas. Dalam kepanikan, Rahil meronta dan mengejar mainan bebek karetnya yang hanyut. Tata sampai hendak menyelamatkan tas sekolahnya juga hanyut, tetapi memilih menyelamatkan Rahil yang terancam hilang. Di lantai atas, Rahil terus menangis kehilangan mainannya. Dengan kreatif, Tata menggunakan sepasang kaos kaki dan senter untuk membuat bayangan seperti bebek di dinding yang akhirnya berhasil menghibur Rahil. Ayah dan ibu kemudian menyusul ke lantai atas setelah menyelamatkan barang-barang penting. Esok harinya banjir surut, Hana datang berkunjung dan mereka pun bermain bersama dengan bebek kaos kaki ciptaan Tata. Prinsip dari cerita ini yang pertama temanya yaitu keluarga dan tanggung jawab. Tata yang mengambil tanggung jawab menjadi adiknya di saat bahaya. Yang kedua, kreativitas dalam kesulitan. Tata menggunakan kaos kaki dan senter untuk menghibur Rahil. Yang ketiga, bencana alam dan kesiapsiagaan merupakan gambaran banjir dan respon keluarga dalam menghadapi. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tata anak yang bertanggung jawab, kreatif, dan penyayang terhadap adiknya. Rahil adik kecil yang masih polos, senang bermain dan mudah terhibur. Ibu dan ayah orang tua yang sigap dan bijaksana dalam menghadapi bencana. Hana teman baik Tata yang peduli dan mendukung. Alurnya yaitu alur maju. Cerita berjalan sesuai dengan urutan waktu dari awal hujan hingga banjir surut. Tahapannya yaitu pengenalan Tata dan Rahil di rumah hujan mulai turun. Yang kedua, klimaks. Tata harus memilih antara menyelamatkan tas sekolah atau Rahil. Penyelesaiannya banjir surut, Hana datang dan mereka bermain bersama. Yang keempat, latar atau setting. Latar tempat, rumah Tata, sekolah, jalanan yang banjir. Latar waktu, saat musim hujan, siang hingga malam. Latar suasana, tegang, panik, tetapi juga penuh kehangatan keluarga. Yang kelima, amanah dari cerita ini yaitu yang pertama, pentingnya menjaga keselamatan keluarga di atas segalanya. Yang kedua, kreativitas dapat menjadi solusi dalam situasi sulit.
Yang ketiga, kesiapsiagaan menghadapi bencana alam